Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa akla riba wa akla mal yatim wa tawalli yawm az-zahfi wa qadhafa al-muhsanatil ghafilatil mu'minat. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga kembali di malam Rabu ini berkumpul melanjutkan kegiatan majlis ilmu, majlis zikir yang kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan ini bujur-bujur menjadi kegiatan yang membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Hadits Nurul Iman, pertemuan terakhir tuntung membaca hadis yang keempat. Hari ini masuk hadis yang kelima dari kitab Nurul Iman, yang mana hadis kelima ini tentang dosa-dosa ganal, dosa-dosa besar yang kita disuruh oleh Rasulullah agar menjauhinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian akan 7 dosa yang membinasakan. Al-mubiqat ay muhlikat. Jauhilah oleh kalian akan 7 dosa yang membinasakan. Asyirka billah. Yang pertama, menyekutukan Allah, menduakan Allah Ta'ala, syirik. Was-sihra. Yang kedua, ilmu sihir. Jauhi oleh kalian akan sihir. Yang kedua. Yang ketiga, qatlan nafsil lati harramallahu illa bil haqq.
membunuh seseorang yang telah Allah haramkan untuk dibunuh. Kecuali ada hak, kayak itu. Kecuali ada wewenang atau izin untuk dibunuh. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa billah. Membunuh seseorang yang telah Allah haramkan dibunuh. Kecuali seseorang yang ada izin untuk dibunuh. Itu kada diharamkan. Karena dijelaskan ini. Yang keempat, aklar riba, memakan harta riba. Wa akla malil yatim. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Keenam, wa tawalli yaumaz zahfi. Melarikan diri di saat peperangan. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri dari peperangan. Yang ketujuh, wa qadzafal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Menuduh atau memfitnah wanita-wanita yang terhormat. Muhsanat ay afifat, terhormat. Memfitnah wanita-wanita terhormat, al-ghafilat, yang banyak habis waktunya di dalam rumah, al-mu'minat, dan ia beriman. Wa qadzafal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Memfitnah wanita-wanita terhormat yang banyak habis waktunya di dalam rumah dan mereka beriman. Memfitnah maksudnya menuduh pelaku zina. Hadits kelima ini diawali ucapan Rasulullah, ujar sidin, ijtanibu, jauhi. Dan ini salah satu bentuk artinya litahrim. Apa yang disuruh Nabi menjauhi di sini maknanya sesuatu yang haram. Bahkan ditambahi oleh Nabi al-mubiqat, sesuatu yang bisa membinasakan kita. Artinya ini masuk kabair, dosa besar nang 7 ini. Namun ujar ulama, angka 7 itu al-adad la mafhuma lahu. Angka 7 itu bukan berarti sekedar 7 aja dosa nang besar itu. Di hadis ini Nabi memadahkan 7. Namun hadis yang lain ada dosa-dosa besar lain yang juga diwanti-wanti Nabi. Sehingga ulama mengatakan 7 itu bukan batas terakhir. Ada selain 7 dosa-dosa besar. Makanya ulama itu ada mengarang kitab-kitab khusus yang membahas dosa-dosa besar. Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi ada mengarang kitab Al-Kabair. Satu kitab khusus membahas apa aja gerang dosa-dosa besar. Puluhan, 70-an di situ lebih. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengarang kitab Az-Zawajir. 2 jilid tebal. Ini khusus juga membahas tentang apa aja dosa-dosa besar. Bahkan ratusan di situ. Sebagian ulama mengatakan dosa-dosa besar itu hampir 700-an ada. Kalau diambil dari gabungan-gabungan banyak riwayat hadis yang Nabi mengecam umat untuk menjauhinya atau
melarang untuk menggawinya. Wa qala ba'dhum hiya sab'un wa qala al-akhar innaha ila 700 aqrab. Sebagian ulama mengatakan kurang lebih dosa besar itu 70 ada. Sebagian lagi mengatakan 700-an. Tapi pada intinya setiap dosa apabila kita menggawinya, walaupun dosa kecil, apabila kita menggawinya sambil meremehkan perintah Allah Ta'ala, meremehkan apa yang sudah Allah larang, jadi ganal di sisi Allah dosa itu. Mau ulu-ulu lawan dosa tuh, nah, merasa kada bersalah, jadi ganal dosa itu. Salah satu contoh dosa kecil itu ma'itihi bebinian dengan nafsu, memandang. Itu dosa kada dosa gana. Tetapi kalau diulu-uluakan oleh pian, gana jadinya. Diulu-uluakan, nah terlihat tam, mubazir kena mengkada diitihi, gana tuh dosanya. Mau ulu-ulu pian lawan dosa. Sayang nah mubazir nah selawar handap biniannya kada diitihi mubazir, manyasal kena baik itihi ya, jadi kabirah dosa besar itu. Kenapa? Ma ulu-ulunya kan banyak ma ulu-ulu ini. Ada pina ibu-ibu atau gadis pina selawar handap berjalan tengah jalan, lalu jalawan kawanan do rezeki. Ujar tuan guru haram lah. Tapi sayangnya aja kada itu. Bulu-ulu itu. Jadi ganal dosa itu. Nang ikam dosai siapa? Yang maha besar. Ulu-ulu itu malah jadi ganal. Beda nang tahu nih dosa nih, menyesal. Sudah jauh itu dosanya kecil. Ini mah ulu-ulu. Mubazir nah. Rajaki. Naudzubillah min. Jadi ijtanibu asab'al mubiqat, angka 7 di sini bukan batas. Ada lebih dari 7 dosa besar. Namun Nabi menyampaikan ini mungkin di zaman tersebut yang 7 ini banyak tagawi. Jadi diwanti-wanti yang 7 itu. Ketika hadis ini keluar. Yang pertama asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Kayak apa? Menduakan Allah. Contoh yang paling dasar, menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Menganggap contohnya berhala, patung, bisa memberi manfaat, bisa mengakibatkan mudarat, syirik itu. Atau meyakini satu benda yang mana benda inilah memberi kesembuhan, memberi luasnya rezeki, meolah aman dari musibah. Tikas benda itu aja diyakini sebab dari keselamatan, menyekutukan Allah dengan benda ini. Lain halnya kalau sampak. Tahu sampak lah. Lain sempak. Ulun beri contoh obat-obatan. Kita yakin yang maha menyembuhkan Allah. Yang menurunkan penyakit juga kada lepas dari kehendak Allah. Tetap kita berobat. Apakah kita menyekutukan Allah dengan obat? Karena meyakini obat menyembuhkan. Kalau pian sampak, kada syirik. Obat sekedar perantara aja pian. Karena Nabi sendiri menyuruhkan agar bertadawi, berobat. Semisal jar Nabi habbatus sauda syifa min kulida. Jintan hitam adalah obat bagi segala penyakit. Ada riwayat lain, asal atau madu obat dari banyak penyakit. Nabi melajari kita berobat.
Kalau kita meyakini obat itu nang menyembuhkan samata, kada dibulikakan kepada yang maha menyembuhkan yaitu Allah, jatuhnya syirik. Tapi kalau ketika berobat meyakini obat ini perantara wara, obat ini menjadi asbab aja, penyebab. Hakikat yang memberi kesembuhan adalah Allah. Minum pian obat, itu kada syirik. Karena pian mengetahui ini perantara aja. Sampak berpikir berkeyakinan yang maha menyembuhkan Allah, lain obat. Itu bujur. Amun itu kada apa-apa. Tapi kalau nang berkeyakinan obat semata nang mematikan, obat nang semata menyembuhkan, obat nang semata itu nang memberi pengaruh, ingat itu wara, kada ingat lawan Allah Ta'ala, bahaya kita. Menyekutukan Allah dengan benda jadinya, dengan makhluk. Memang ini rinci bang, tapi harus disampaikan. Nang nyata-nyata menyekutukan Allah adalah nang kayak tadi, menyembah berhala. Ada Tuhan lain selain Allah, atau Tuhan tuh banyak, maginnya. Masalah berobat tadi itu keyakinan harus diluruskan. Hakikat menyembuhkan Allah Ta'ala, hakikat yang memberi kesembuhan Allah. Obat sekedar perantara atau asbab yang menyampaikan kesembuhan. Kada apa-apa. Dan itu malah termasuk nang dilajariakan Nabi pada umat yang awam. Seperti tadi hadis tentang berobat, atau Nabi menyampaikan makanan tertentu adalah obat. Nabi melajari berobat, tapi tetap meyakini an-nafi' yang memberi manfaat, asy-syafi' yang memberi kesembuhan, ad-dar yang memberi kemudaratan, semata-mata Allah Ta'ala. Sampak ke situ berpikir, kada salah berobat. Kira-kira paham? Yang pertama, asyirka billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah Ta'ala, dosa besar. Yang kedua, as-sihra, sihir. Kayak apa sihir itu sampai dikatakan dosa besar? Sihir itu segala sesuatu yang bisa memanipulasi panca indera orang lain. Dan yang inya gunakan untuk memanipulasi panca indera orang lain, hal-hal yang jauh dari zikir, ingat pada Allah, ilmu hitam dan sebagainya. Di sini disebut qalbul hawas fi mudrakatil insan anil wajhil mu'tad laha bisababin batil la yathbutu ma'a dzikrillahi ta'ala. Inya ada kerjasama dengan asbab-asbab nang batil, lawan contohnya setan dan sebagainya. Dan kadada lalu isinya dzikir menyebut Allah, atau dengan ayat Quran, atau dengan salawat dan sebagainya. Contohnya apa? Bekerja sama dengan makhluk halus dan berjanji dengan makhluk itu tadi agar ampih sembahyang, hanya dikabulkan, dapat ilmu kebal contohnya. Ini jelas sihir banyak. Kenapa? Menjauhkan kita dari zikir, ingat pada Allah, jauh dari syariat. Atau pelet memelet, santet menyantet, yang mana itu semua jauh dari zikir kepada Allah. Termasuk sihir itu bahaya. Contoh nyata dalam Al-Quran, as-sahara, ahli sihir ketika merubah sesuatu menjadi ular di hadapan Nabi Musa dan Fir'aun. Dan itu di luar dari sesuatu yang sifatnya ilahi, ilmu-ilmu hitam, sihir, dosa besar itu. Dosa itulah. Lain ilmu hikmah yang berkaitan lawan zikir. Ada yang melampahkan contohnya ayat tertentu dari Al-Quran yang ternyata berefek inya awaknya berkuat dan sebagainya. Itu ditolerir, boleh gitu, selama itu nuansanya zikir dan kadang menjauhkan kita dari hal-hal yang fardu.
dan justru menggencangi kita untuk beribadat. Karena apa? Ada ilmu itu memang. Ini yang disebut sihir yang haram ini ilmu hitam intinya. Yang ingat akan terganggu kalau dimasuki zikir. Dan ilmunya itu kada bakal berfungsi kalau orang yang hendak disarangnya ini ahli zikir, ahli Quran. Itu tanda ilmunya ilmu hitam, sihir tadi. Orang yang ahli zikir, contoh pian baca ratib tarus, kada mudah terpengaruh dengan sihir itu. Nang menyihir itu bukti inya ilmu hitam dan itu dosa besar. Kenapa? Kada mempan dengan kita nang rancak berzikir. Karena ibarat minyak dan banyu, kada bakal inya kawa bergabung. Antara zikir dengan ilmu hitam sihir itu. Makanya disebut di sini lidzalika sahibul dzikri la yu'athiru fihi as-sihru. Orang yang ahli berzikir, salawat, ratib al-atas, ratibul haddad, kada bakal terpengaruh dengan ilmu sihir apapun. Disantet orang kada pengaruh. Orang-orang yang rancak kana santet dan berpengaruh, tanda orang tu lemah dari segi zikir. Ada kasurupan. Tu orang lihat takuni riwayat hidupnya, sembahyang jarang kadang. Kalaupun ahli sembahyang, zikirnya kurang. Kadada bacaan-bacaan wirid penjagaan. Kawat dipengaruhi ilmu hitam. Tapi kalau pian-pian nang ahli zikir, rutin membaca ratib, rutin membaca hizib dan yang lain, mental, letoy ilmu hitam tu kadang-kadang mental. Tapi nang lamah tadi mengaji kada bisa, sembahyang jarang, serantang seruntung kada berjilbab. Kebetulan orangnya sedikit bungas. Pelet orang karena kenapa inya sendiri kada membentengi diri dengan zikir. Pelet orang harau takawin lawan orang kada bungas. Memancing dan memicu buruk sangka orang yang hadir pengantinnya. Mana ini sugih kada lah kayaknya orang kada bungas, bidenya bungas. Asli pelet dia orang. La ilaha illallah. Intinya orang yang ahli zikir, orang yang kuat zikir akan terjaga dari pengaruh ilmu hitam sihir. Yang ketiga, qatlan nafsil lati haramullah illa bil haq. Membunuh orang lain yang haram untuk dibunuh. Dosa besar membunuh orang tanpa sebab. Kalaupun ada sebab kada dibenarkan, haram, dosa besar itu. Kecuali ada izin, ada hak. Contoh apa? Inya al-gojo untuk mengeksekusi orang yang berzina, zina muhson. Inya sebagai al-gojo ditunjuk oleh imam untuk mengeksekusi orang yang pelaku zina yang pernah kawin sebelumnya, ditawak pakai batu. Itu membunuh dengan izin syariat. Kada dosa itu. Itu yang dimaksud illa bil haq. Atau membunuh orang lain yang memang halal dibunuh. Semisal kafir harbi yang terang-terangan membantai orang Islam. Kita perangi, kita bunuh. Kada dosa itu. Selain daripada itu, selain pada yang diizinkan oleh syariat untuk dieksekusi dan dibunuh, haram dibunuh. Walau ia orang kafir. Kalau orang kafir itu contohnya kafir dhimmi di zaman Nabi. Apa kafir dhimmi? Orang-orang yang membayar pajak jizyah kepada imam, kepada agama Islam dengan jaminan inya kada boleh diapa-apai oleh orang Islam dan tinggal di lingkungan orang Islam. Kafir dhimmi haram dibunuh, haram didolimi, haram disakiti. Ada kafir musta'man, orang kafir yang kada mengganggu kita. Haram dibunuh, dosa besar, dieksekusi. Kada boleh semena-mena. Jangan ada anggapan, wah itu orang kafir tuh rambutannya halal diambil, haram. Kalau inya kafir musta'man, orang yang kada pernah mengganggu kita, kada membantai umat Islam, kada memerangi orang Islam, inya kafir musta'man sebagaimana orang non-muslim di sekitar kita. Kada boleh diganggu, kada boleh pian ambil barang-barangnya, kada boleh pian mendoliminya.
Kenapa? Islam melarang. Karena ada izin kita melakukan itu, dosa gitu. Kalau inya terzolimi, bisa jadi kita nang kualat. Posisinya sebagai orang lain dolimi. Jadi anggapan-anggapan yang sebagian beredar, harta orang kafir itu selama inya kafir, apakah jenisnya boleh diambil oleh kita? Ini aliran yang kada benar. Kada belajar fikih secara utuh. Ada alirannya itu. Selama orang itu kafir, duriannya hantup, rambutannya halal, kacau, kada boleh, haram, dosa. Kecuali tadi yang ada hak untuk dieksekusi, semisal yang memang harus dieksekusi dan terbukti, contohnya berzina, zina muhsan, awaknya ditinggalamkan dalam tanah, tersisa di kepala, ditimbai pakai batu, itu boleh dibunuh, dan itu aturan dari syariat sudah. Karenanya pelaku zina muhsan, berzina dan pernah kawin sebelumnya, yang mengeksekusi kada kena dosa besar. Kenapa? Karena ini hak, ada izin dari syariat. Betul caranya. Atau tadi kafir harbi. Apa harbi itu? Kafir yang terang-terangan memerangi kita, membantai umat Islam, membunuhi orang Islam. Nyata-nyata kita melawan balik, mati inya, kada dosa kita. Yang keempat, akal riba, memakan harta riba. Nah, tentang riba ini, jenis-jenisnya tuh penjelasannya dalam fikih panjang. Cuman sebuting aja kita angkat karena ini yang beredar. Apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tiap pinjaman yang menarik keuntungan, maka riba, jar Nabi. Mahutangi orang 1 juta, bulikakan bulan kena 1.100.000, riba. Mahutangi orang 20 juta, bayari 2 tahun 30 juta, riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tiap pinjaman, hutang yang menarik keuntungan di balik hutang tadi, maka riba, ya Nabi. Haram. Apa bedanya dengan jual beli? Beda. Pian nungkar barang, modalnya 5 juta. Pian jual di kampung harga 6 juta. Riba lah, kada, itu jual beli, benda nang pian jual. Yang tadi riba, meinjami orang duit 1 juta, nominal 1 juta, duit bentuknya, bulikakan kena 1.100.000 jepian. Itu riba. Kenapa? Duit dan duit. Hutangan pinjamannya tadi bertambah, berbonus, berbunga, itu riba. Kalau nang berdagang tadi, itu tijarah, dan itu benar. Maulah orang menukar modal 5 juta, jual 5 juta. Ini benda, duit tukarakan benda, benda pian jual jadi duit. Jauh beda dengan kasus menginjami orang duit, dibulikakan balabih. Beda itu, ini riba. Kira-kira paham? Ini yang beredar. Kalau riba-riba yang lain tentang emas balabi, riba fadl, riba nasiah, lambat kada di tempat, kada ta'akut, itu pembahasan fikih, dan memang itu pembahasan di kitab-kitab fikih, bukan tempatnya menjelaskan di sini. Intinya riba yang beredar, mahutangi orang, membulikakan lebih pada nominal modal hutang. Riba. Yang kelima, akla malil yatim, memakan harta anak yatim. Siapa anak yatim? Seorang anak yang belum balik dan ditinggal wafat oleh abahnya. Itu definisi yatim. Seorang anak yang belum balik. Ingat, belum balik. Dan abahnya meninggal dunia. Itu yatim. Ulun yatim dipai berapa umur? 40.
Pada kategori yatim. Yatim itu patut untuk dibelas kasihi. Kenapa? Yang mencariakan nafkahnya meninggal. Belum baliknya, kada kawak mandiri becari seorang. Nah, apabila si yatim ini bisi harta, haram yang mengelola harta memakan hak si yatim. Atau ada orang kaya menitipkan harta, ini gesan anak yatim 10 juta, pian mengorting 500.000 sampai ke tangan anak yatim 9.500.000. 500.000 itu nang pian makan harta neraka. Makan anak yatim, hak orang yatim. Makanya mengelola harta anak yatim tuh harus ekstra hati-hati bujur. Pada kau bebarang, Al-Quran yang mengharamkan. Yang keenam, tawalli yaumaz zahfi. Dosa besar yang wajib dijauhi ujar Nabi, bukah dari medan perang. Maksudnya kayak apa? Kayak ini. Kayaknya pernah dibahas dulu lah di kitab Arba'in Nawawi. Kita lagi berhadap-hadapan lawan kafir harbi. Saf orang Islam bersusun, siap hendak perang sudah. Orang kafir bersusun di hadapan kita. Tinggal menghadang komando, serang, terjadilah perang. Barisan orang Islam sudah rapi dengan gaya masing-masing. Ada yang siap, ada yang takbir, dan rapi saf. Sudah berpapas-papasan gaya ini, tiba-tiba ada seikung dari kalangan orang Islam di saf tadi buka mencicir, aku takutan. Dosanya singganalan orang itu. Kenapa? Gara-gara inya buka itu menghancurkan mental yang lain dari sesama muslim. Tindakan inya buka itu ketika sudah terjadi berhadap-hadapan, itu merusak mental muslimin yang lain yang sudah siap perang. Sebuting. Yang kedua, melemahkan Islam dalam sudut pandang orang kafir. Orang kafir, papa lalu tatak-tatak. Nah, bukan. Tidak mesti. Ya. Lalu jadi cercaan, hinaan bagi saf orang Islam. Makanya, tawalli yaumaz zahfi, berpaling ketika perang itu sudah berhadap-hadapan, dosanya singganalan. Pian tuh, bakalahi, berlima, 5 versus 5. Siap bahantub, entah masalah apa terserah pian. Anak bahantub siap-siap dah. Kuda-kuda siap dah. Seikung kesa bokociak. Ya! Habisi jadi. Nang berlima kelompok pian seikung menggatar. Buka. Yang 4 tersisa ini terpengaruh mentalnya. Buka kawanku jar. Buka ada. Lalu kada maksimal. Dalam perang tuh kada maksimal lagi. Pengaruh dari nang buka tadi, nang kayak bencong. Makanya at-tawalli yaumaz zahfi, lari dari peperangan ketika sudah hendak berlangsung, haram dan dosa besar. Paham lah kira-kira? Merusak pandangan orang kafir terhadap Islam nang kokoh. Penakut sekalinya. Ujar mengharap sorga, ujar hendak mati syahid, ujar bujur-bujur bahwa Tuhannya benar, tapi buka ya parai orang kafir. Jadi hinaan, jadi bahan cercaan untuk Islam. Si bukah tadi seikung, oknumnya seberataan dihina. Dosanya ganal itu. Kira-kira paham? Dan terakhir yang ketujuh, al-qadzab, memfitnah, tuduhan zina pada perempuan yang baik-baik. Wanita terhormat, inya berjilbab, rancak di rumah wara, kada mudah bergaul lawan laki-laki yang kada mahram, beriman, muslimah ini ada yang menuduh pelacur, dosanya ganal yang memfitnah ini.
itu pelacur, itu atau bahasa orang Banjar tuh, naudzubillah, lahong ya. Apa tuh binian lahong ya? Padahal binian tadi muslimah, mukminah, ghafilat, sakinat fi buyutihin. Berdiam di rumah banyak. Kada begaul lawan lelakian bebas, aurat tertutup, difitnah sebagai wanita pelacur. Dosanya singganalan nang mufitnah ini. Dan ini jangan dianggap remeh, pian nih, sesama binian, ranjakan tahwal. Mun binian tuh bakalahi kan muntung biasanya. Iyalah. Adalah binian bakalahi sampai nang betinjak, besipak, nang salto. Binian itu amun takalahi muntungnya nang bakalahi. Hati-hati juga kalau emosi takalahi lawan orang, mau ucapi orang, dasar nih pecun, atau pelacur, atau lahong. Dosanya ganal itu. Apabila nang pian ucapi itu orang nang baik-baik. Mun lakian kan kalau bakalahi biasanya adu otot tuh. Adu muntung setumat jalakian, tunjuk dabuk. Banyak ngopi bareng. Yang penting emosi lapas, tuh lakian. Kalau bini kan muntung tuh. Nah, muntung itu nang bahaya. Menuduh binian lain, "Ai kamu pelahong." Oh jablay. Amun nang pian tuduh tuh binian baik-baik, rancak di rumah, berjilbab, ahli salat. Ini al-qadzab, memfitnah perempuan nang terhormat, banyak habis di rumah waktunya dan beriman. Pian tuduh sebagai pelaku zina, dosanya sing ganalan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat. Sebelum kita tutup sedikit membaca tahlil untuk almarhum Bapak Masran yang hanyar meninggal, salah satu jamaah kita yang mana selama hidup Sidin kita menyaksikan Sidin orang baik, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dosa-dosa Sidin habis, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.